Selamat sahabat semua, selamat bertemu kembali bersama dengan grup PGSSI. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran ke-7 kuartal pertama tahun 2022. Judulnya adalah Yesus Jangkar Jiwa. Seperti biasa narasumber adalah Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan selama pendeta membawakan materinya juga dalam sesi tanya jawab, mohon semua mikrofon dalam posisi di mute. Ya, bagi mereka yang mau bertanya boleh tuliskan di kolom chat atau raise hand. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya, kemudian saya akan panggil, namun harus buka kamera dan juga memberikan nama yang asli, ya, nama lengkap. Baik, kita akan memulai acara ini dan saya ingin mengundang Bapak Wim Italipesi untuk pimpin dalam doa buka. Silakan Pak Wim. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia, Allah Khalik pencipta kami. Di malam hari Sabat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Dikau, mohonkan akan kuasa Roh Kudus-Mu menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kami, dan melayakan kami dalam pertemuan kami untuk membahas akan pelajaran sekolah Sabat firman Tuhan. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, apa yang kami bicarakan bahkan diskusikan saat ini ya Tuhan, benar-benar dapat menolong kami untuk menguatkan iman, percaya, dan harap kami, membawa kami untuk lebih setia, berharap kepada Tuhan. Bahkan juga kami dapat membawakannya dalam diskusi pada besok hari di rumah-rumah ibadah masing-masing kami. Hamba berdoa khusus untuk narasumber Bapak Pendeta Kuntara, kiranya diberikan hikmat dan kuasa, sehat-sehatkan beliau ya Tuhan, sehingga dari waktu ke waktu hamba-Mu ini dapat melayani akan kami ya Tuhan. Bahkan juga Peggy yang selalu setia, nolong kami ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan yang mereka lakukan, kami semua umat-umat Tuhan diberkati. Menyertai dan memberkati kami pada sepanjang acara ini ya Tuhan, dan biarlah semuanya jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Bapak Wim Italipesi. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin menyerahkan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntara sebagai narasumber kita. Pelajaran hari ini, Yesus Jangkar Jiwa. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara Indonesia, ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan ini cahayanya mungkin kurang biasa, kurang terang dibandingkan dengan biasa, ya. Sebab ini di rumah anak saya harus siap-siap dan nanti jam 8 kita harus persis berhenti ya Ibu Peggy, sebab kami harus antar cucu ke sekolah. Alright, dan saya lihat sudah 118, cukup bagus untuk saat kita mulai, dan saya akan langsung share screen untuk pelajaran yang sangat penting ini, ya. Dan baik, Yesus adalah sebagai jangkar jiwa kita, kemudian untuk artinya untuk pendahuluan peranan penting daripada jangkar itu apa, ya. Mengapa pelajaran ini penting dan persentase kemurtatan, sebab kita bahas mengenai orang-orang yang meninggalkan gereja, ya. Apa fungsi jangkar, oke. Maka kita akan dapatkan, ya, ini saya ambil dari Wikipedia, oke. Jangkar kapal adalah alat yang digunakan untuk penambat kapal yang biasanya akan diturunkan ke dasar laut, sungai atau jenis perairan lainnya. Dengan adanya jangkar memungkinkan kapal agar tidak bisa berpindah posisi akibat dari hembusan angin, gelombang, dan arus air. Ya. Jadi dengan jangkar maka kita tahu bahwa kapal itu tidak akan goyah. Ya. Makanya Yesus sebagai jangkar kita, ya, maka kita akan kokoh walaupun banyak gelombang yang menimpa datang kepada kita masing-masing, mungkin saja dalam bidang ekonomi, dalam bidang keluarga, atau di tantangan di masyarakat, ataupun kesehatan, ataupun apa saja, ya,
yang akan menggoncangkan kita, kita dapat tetap kokoh. Jadi Yesus harus menjadi kita punya jangkar. Oke. Kemudian apa fungsi jangkar? Ya, kita sudah sebutkan barusan. Apa yang terjadi bila tidak ada jangkar pada setiap kapal? Kemudian Yesus adalah jangkar jiwa kita dalam pelayanan ke surga. Pada setiap perhentian diperlukan Yesus agar kita jangan terombang-ambing gelombang kehidupan. Oke. Jadi kita sudah singgung itu perlunya jangkar yang kokoh sehingga kita boleh bertahan. Oke. Nah, pelajaran ini penting. Paulus dalam Ibrani 1 sampai 5 sampai 10 bicara tentang teologia. Dan sebagai selingan bahas yang tinggalkan kebenaran. Jadi itulah yang kita bahas sekarang. Jadi selama ini kan teologia terus ya, Yesus sebagai imam ya, Yesus sebagai sahabat kita. Artinya kita bicara tentang teologia ya. Kita belajar mengapa ada orang yang telah menerima berkat Tuhan namun berpaling dari Yesus dan tidak pernah kembali lagi ya. Kita tahu mungkin teman-teman kita belajar pengharapan untuk restorasi bagi mereka yang menuntut janji Tuhan. Jadi ada pengharapan untuk pemulihan. Ya. Kita akan belajar bagaimana pengalaman umat Kristen dulu menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini. Ya. Itu disinggung di dalam kita punya saudara-saudara punya pendahuluan. Kemudian sedikit menyinggung tentang persentase kemurtadan. Paling sedikit sepertiga yang masuk gereja meninggalkan gereja. Kadang-kadang bisa lebih daripada itu tergantung kepada tempatnya. Penelitian yang dibuat sekitar 30 tahun yang lalu, ya, bila anggota gereja setia, anak cucunya setia, sedikitnya jumlah anggota Advent pada waktu itu ya 25 tahun yang lalu sekitar 127 juta. Ya. Padahal kita masih sekarang sekitar berapa? 23 atau 24 juta. Jadi ini bicara tentang 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ya. Sudah 127 juta. Kalau saja anggota Advent setia, anaknya setia, cucunya setia. Ya. Jadi pernah dibuat satu penelitian. Jadi itu berarti bahwa penting sekali kita untuk menurunkan nilai-nilai rohani yang baik sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh bertahan di dalam kebenaran. Baik, kita mulai dengan ayat inti Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Siapa? Irma? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat apa yang penting dari sini, ya, pengharapan. Ya, jadi kita memerlukan pengharapan dan pengharapan itu apa? Itu adalah sau, itulah jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita dan itu adalah Yesus Kristus, ya. Dan dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ya ini berbicara mengenai ya hal yang memisahkan kita daripada Tuhan, tetapi oleh sebab Yesus maka kita dipertemukan. Dan Yesus telah masuk sebagai perintis kita, ya yang lebih dahulu ya bersekutu dengan Allah Bapa. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi yang menjadi imam besar ya selama-lamanya adalah siapa? Yesus Kristus. Bukan berarti Melkisedek itu adalah selama-lamanya dia imam. Enggak, peraturan Melkisedek maksudnya adalah oleh sebab ya prinsip yang kita sudah singgung pada minggu yang lalu bahwa Melkisedek itu tidak diketahui latar belakangnya dan jadi menjadi satu ilustrasi atau lambang untuk kehidupan Yesus ya, yaitu sebab Yesus itu tidak dikenal ya dan apalagi bahwa dia tidak pernah diciptakan ya. Tapi bukan berarti Melkisedek tidak diciptakan, kita sudah singgung dasarnya seperti tempoh hari. Oke. Pembagian pelajaran kita ya dalam 3 bagian, amaran ya agar jangan jatuh, mustahil untuk dipulihkan, kemudian harapan untuk hal yang lebih baik. Oke. Nah, pertanyaan kita coba lihat kepada bagian yang pertama ya, berkat apa yang telah diterima oleh mereka yang telah mendengar kebenaran tentang Yesus dan menerimanya dengan hati yang reseptif ya. Jadi berkat itu apa? Oke, Ibrani 6 ayat 4 dan 5 ya. Selamat Sabat
Apakah suara saya bagus? Oh, bagus, merdu Oke. sekali seperti Oh, nyanyiannya. maksudnya terdengar. Oke, terima Ya, kasih. terdengar. Ibrani 6 ayat 4 sampai 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang berkat-berkat yang kita dapat itu, berkat-berkat yang mendengar dan yang menerima Yesus, kalau kita lihat yang disebutkan itu ada 5 macam. Hati yang diterangi, nanti kita akan bahas apa yang dimaksudkan, mengecap karunia surgawi, mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik dari Allah, kemudian menikmati karunia-karunia rohani yang akan datang. Kemudian kita coba lihat apa yang dimaksud dengan mereka yang diterangi. Berarti apa? Mengalami pertobatan. Ya, ini menunjukkan pada mereka yang telah berbalik dari kegelapan kuasa iblis kepada terang Allah. Ya, ini menyiratkan pembebasan dari dosa, dari ketidaktahuan. Jadi gelap, tidak tahu, ya, tetapi akhirnya diterangi, ya, yang memperoleh melalui Yesus cahaya kemuliaan Allah. Ya. Kemudian mereka telah atau pernah mengecap karunia surgawi dan atau pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Maksudnya karunia, ya, karunia Tuhan bisa merujuk pada kasih karunia-Nya, ya, atau melalui Roh Kudus Tuhan memberikan kasih karunia itu, yaitu karunia Roh Kudus. Mereka telah mengecap Roh Kudus, ya, telah mengalami kasih karunia Allah yang mencakup kuasa untuk memenuhi kehendak-Nya. Jadi hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat menurut akan kehendak Allah. Baik. Kemudian mereka telah mengecap firman yang baik dari Allah. Apa maksudnya itu? Ya, artinya mengalami sendiri kebenaran Injil dan mengetahui dunia yang akan datang. Ini mengacu pada mukjizat, ya, mukjizat yang akan Tuhan lakukan bagi orang yang percaya di masa depan, yaitu apa? Kebangkitan, transformasi tubuh kita dan kehidupan kekal. Jadi itu adalah merupakan suatu janji, ya, dan pengharapan yang kita akan alami. Oke. Kemudian mereka mengecap firman yang baik dari Allah, ya. Berarti mengalami sendiri kebenaran Injil, ya. Ini sudah dijelaskan barusan. Oke. Oke. Kemudian dan orang-orang percaya sudah mulai mengecapnya pada saat ini, ya. Artinya mereka telah mengalami apa? Kebangkitan rohani. Jadi masa depan adalah kebangkitan secara jasmani, ya. Kalau kita mati, Yesus datang, kita akan bangkit. Tetapi kita sudah mengecap sekarang apa itu? Yaitu mengecap secara kerohanian. Oke. Kemudian pikiran mereka diperbaharui. Mereka telah memperoleh hidup kekal di dalam Kristus, ya. Jadi kita ingat apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu apa? Mengenal Engkau, ya. Ya. Jadi yang mengenal akan Allah Bapa, ya, dan mengenal akan Yesus Kristus adalah mempunyai kehidupan yang kekal. Oke. Baik. Nah, sekarang Oke. Sekarang kita coba lihat kepada yang berikut. Apakah berkat terbesar yang Anda telah terima pada saat mendengar kebenaran Yesus dan menerima dengan hati yang reseptif? Jadi Anda tanyakan, ya, silakan saudara-saudara, berkat apa, ya, Anda sudah terima sesudah menerima Yesus Kristus, ya. Kalau kita menerima Dia, ya, kan ada sukacita, makanya yang bertahan sampai sekarang ini, ya, ada berkatnya, ya. Masing-masing bisa memberikan pengalaman pribadi. Kalau untuk saya sendiri, ya, saya hidup dengan merasa bersukacita, ya, hidup dengan penuh damai. Kenapa? Rasa dosa sudah diampuni, ya, hidup dengan penuh pengharapan. Walaupun anak satu-satunya laki-laki meninggal, tapi tetap punya harapan kita akan ketemu lagi dengan dia, ya, dan sebagainya, ya, dan senang untuk melayani Tuhan, ya.
tidak harus dibatasi oleh usia, tidak perlu dibatasi oleh pensiun atau tidak, ya, dibayar atau tidak, tetap melayani dengan sukacita. Itu adalah suatu berkat, ya. Dan wah, ini nanti pasti Ibu Peggy akan mempromosikan itu Oral Channel punya ulang tahun besok, ya, artinya hari Minggu. Jadi kita akan bahas tentang berkat the joy of service, oke, the joy of sharing, oke. Jadi dalam berbagi itu memberikan sukacita, ya. Kita mempunyai the joy of accomplishment, ada sesuatu yang kita capai, dan juga ada joy Joy lebih sehat orang yang melayani, ya. Dan kita akan berikan beberapa data research. Pelayanan memberikan wajah yang lebih cerah, ceria, tubuh yang sehat, umur yang lebih panjang. Oke. Alright. Mengapa seorang memilih untuk berpaling dari Yesus dan murtad setelah mengalami pengalaman perubahan hidup setelah ketemu dengan Yesus? Oke. Baik. Irma? Ibrani 10 ayat 32 sampai 33, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Baik, jadi rupanya apa yang disebutkan di sini bahwa sampai orang mengalami sampai orang meninggalkan Tuhan, rupanya penderitaan, ya, aniaya, ya, dan dengan sininya kerohanian yang tidak bertumbuh, ya. Jadi akibat aniaya dan penderitaan, maka oleh sebab dia tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus, ya. Nanti kita akan singgung tentang hal itu dengan lebih jelas, ya. Menyebabkan mereka meninggalkan akan kebenaran, ya, tidak tahan untuk menghadapi akan perubahan itu. Tetapi kalau mereka bersekutu dengan Tuhan, ya, maka aniaya itu akan tetap bisa dihadapi. Baik. Nah, sekarang berikan beberapa contoh dari Alkitab, ya, dari orang yang mempunyai pengalaman kejatuhan dalam kerohanian namun dapat dipulihkan kembali, ya. Jadi sebetulnya masih bisa pulih. Kita lihat pengalaman daripada Daud, ya, pengalaman daripada Petrus, ya. Jadi mereka pernah meninggalkan Tuhan. Kalau Daud itu, waduh, ya, apa yang telah terjadi, ya, dengan dia bukan hanya melanggar hukum ke-7, tetapi juga membunuh akan suaminya, ya, Uria, ya. Kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali dan sebagainya, tetapi bisa dipulihkan kembali, ya. Nah, apakah janji Alkitab mengenai kemungkinan kejatuhan dalam kerohanian namun dapat dipulihkan kembali? Nah, Joy, ini ada 3 ayat, ya, yang perlu dibaca. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Oke. Kita lihat bagaimana orang yang jatuh. Siapa yang tidak pernah jatuh? Kita semua pernah jatuh. Oke. Tetapi kita senang oleh pengharapan apa? Kalau kita mengaku dosa kita, ya, Tuhan itu adil, ya, dan mengampuni kita pada segala dosa. Kemudian, ya, di sini dikatakan kita datang kepada Yesus sebagai pengantara kita, ya.
Ya, kalau jatuh datang kepada Yesus, kemudian kita bisa bangun kembali, ya. Dan kemudian dikatakan di sini bahkan begitu banyak sekali pelanggaran yang disebutkan di sini dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11, ya. Tetapi dikatakan, ya, tapi beberapa di antara kamu demikian dahulu. Jadi dahulu kita semua adalah pelanggar hukum, ya. Tetapi telah diberikan, yang memberikan diri kita disucikan, mendatang kepada Tuhan. Jadi mengaku dosa melalui perantaran Yesus dan kita disucikan, ya, dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Oke. Jadi kita boleh menjadi manusia yang baru, oke. Nah, kejatuhan yang bagaimana yang penulis Ibrani katakan dalam Ibrani 6:4-6 yang mustahil dipulihkan. Nah, kita coba lihat ini, Irma. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Baik. Nah, apa yang dimaksudkan dengan mereka yang tidak akan bisa dipulihkan kembali, ya? Nah, teks dalam bahasa Yunani menekankan bahwa kata tidak mungkin memulihkan mereka telah murtad karena mereka menyalibkan lagi anak Allah, ya. Artinya Paulus ingin menekatkan bahwa tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Kristus, ya. Jadi kalau seorang itu tidak mau datang kepada Yesus, ya, maka dia tidak akan dipulihkan kembali. Jadi sebab kebenarannya itu adalah hanya melalui Yesus Kristus, ya. Keselamatan dengan cara lain adalah sama dengan tidak mungkin bagi Allah untuk berdusta atau hanya untuk menyenangkan Allah tanpa iman, ya. Jadi kita tidak bisa, ya, datang kalau tanpa iman, tanpa melalui Yesus, ya, maka mereka yang murtad untuk coba datang kepada keselamatan atau kepada Allah tanpa Yesus itu tidak mungkin, ya. Itu yang coba ditekankan. Mengapa satu kesalahan fatal untuk menyalibkan kembali Yesus dan membuatnya malu secara umum, ya. Oke, kita coba lihat Ibrani 10 ayat 26-29. Joy? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Oke, jadi kita lihat di sini siapa ini, ya, membuat kesalahan yang fatal. Kalau jika kita sengaja berbuat dosa. Jadi kalau sengaja berbuat dosa, artinya sudah tahu tentang hukum Allah, sudah dapat terang kebenaran, tetapi tidak lagi mau mendengar akan suara Tuhan dan sebagainya. Kita coba lihat beberapa poin di sini, ya, untuk penjelasannya. Dosa yang dibuat sengaja. Sudah tahu salah, tetap dibuat. Dia melalaikan terang yang ada padanya. Tidak lagi mendengar suara Tuhan, ya. Jadi dia tidak menyesal apa yang telah buat. Oke. Digambarkan tidak memiliki pengorbanan atau penebusan, digambarkan sebagai menginjak-injak menginjak anak Allah, mencemarkan darah perjanjian dan membuat marah Roh Kudus, ya. Kenapa? Oleh sebab ia menduka citakan Roh Kudus, ya. Tidak lagi mau mendengar suara Roh Kudus. Menginjak-injak anak Allah menggambarkan penolakan terhadap pemerintahan Yesus, ya. Jadi Yesus tidak lagi bertahta di hatinya. Menginjak-injak Yesus menyiratkan bahwa orang murtad telah memperlakukan Yesus sebagai musuh, ya. Jadi orang ini tidak mau lagi dilawat, ya, sudah membenci akan gereja, ya. Pokoknya dengan segala macam justru orang yang melawat dimarah. Ya, saya baru saja mendengar tentang orang yang berhutang, ya,
tetapi waktu waktu ditagih ya, bahkan marah ya, bukannya bayar tapi marah, kemudian bicarakan lagi sama orang lain ya dan sebagainya, tidak punya roh kekristenan dan sebagainya. Padahal harusnya kan rendah hati, maafkan ya, saya masih belum sempat untuk membayar. Oke. Kemudian penolakan kepada pengorbanan Yesus. Jadi artinya Yesus tidak lagi terasa seperti yang telah mati untuk kita. Jadi bagaimana seorang akan dapat diselamatkan kalau dia menolak bahwa Yesus itu mati untuk dia? Ya. Kemudian ungkapan menganggap najis darah perjanjian merujuk kepada penolakan pengorbanan Yesus. Ini menyiratkan bahwa darah Yesus tidak memiliki kuasa penyucian lagi. Ya. Jadi kalau tidak datang kepada Yesus, bagaimana kita dapatkan pengampunan? Ya. Ungkapan menghina roh kasih karunia sangat kuat. Ya. Istilah Yunani ya dikatakan ada enebrisas ya, atau mencerca, menghina, melibatkan manifestasi keangkuhan, mengacu pada penghinaan dan atau kesombongan. Jadi sudah merasa benar bahwa dia orang lain salah, pendeta salah, ketua salah ya dan sebagainya. Jadi bahkan mengadakan penghinaan. Dalam keadaan demikian maka dia sudah melangkah jauh sekali daripada bisikan Roh Kudus ya. Makanya disebutkan sebagai dosa kepada Roh Kudus. Oke. Istilah ini sangat kontras dengan deskripsi Roh Kudus sebagai roh kasih karunia. Ini menyiratkan bahwa orang murtad telah menanggapi tawaran kasih karunia Allah dengan penghinaan. Ya, penghinaan. Dan Anda akan dapatkan dari waktu ke waktu orang bukan hanya tidak mau ke gereja, ya kemudian menghina gereja kita, menghina pendetanya, menghina organisasi. Itu adalah satu langkah yang sangat jauh ya penolakan kepada Roh Kudus. Orang murtad berada dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan karena ia menolak Yesus, pengorbanannya dan Roh Kudus. Ya, jadi bagaimana lagi Tuhan akan menyelamatkan kalau seorang itu sudah menolak akan suara Roh Kudus? Baik. Bagaimana kita dapat meninggalkan Yesus dengan sengaja? Oke. Yudas 24 dan 25 dan Galatia 2 ayat 20. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, yang ditanyakan bagaimana kita meninggalkan Yesus dengan sengaja, ya tinggal ambil kebalikan daripada ayat ini. Ya. Jadi bukankah dia menjaga supaya jangan kamu tersandung, tetapi kita tidak mau dijaga Tuhan, jadi menolak kepada Yesus yang atau Roh Kudus yang membawa kita supaya kita jangan tersandung. Ya. Kemudian hidupnya bukan Yesus, tetapi dia yang hidup di dalam dirinya, artinya dia hidup ya dan menolak Yesus hidup dalam dia, tetapi hanya dia sendiri yang ambil keputusan dalam kehidupan, ya menolak akan suara Tuhan. Maka kita dapat meninggalkan Tuhan dengan sengaja. Baik, tetapi kita coba lihat petunjuk supaya kita jangan jatuh. Bagaimana ya kita lihat dari berdasarkan ayat itu. Percaya kepada Tuhan yang akan melindungi kita dari kejatuhan. Jadi kita harus percaya. Kemudian ingat kita tidak akan cobai lebih daripada kekuatan kita. Ya. Kemudian bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, supaya kita jangan jatuh. Tetap mempunyai waktu dengan Tuhan dengan doa ya dan firman Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Kita ingat apa yang ditulis di dalam Yohanes 4:15 ayat 3 sampai 5 ya, bahwa akulah pokok anggur yang benar, engkau adalah carang-carangnya. Tinggallah di dalam aku maka kamu akan berbuah banyak ya. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan artinya mempunyai waktu dengan Tuhan, maka kita tidak akan jatuh.
Ya. Kemudian membiarkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Ya. Galatia 2 ayat 20 tadi. Oke. Sekarang ini ayat dibacakan dulu, baru kita datang kepada pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Siapa sekarang? Joy? Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu pada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Oke. Jadi kita itu ayatnya. Kemudian mengapa penting untuk membicarakan, ya, mengapa penting untuk berbicara, memberikan semangat dan pengharapan, sama seperti kata-kata amaran. Ya, kenapa? Ya, positive enforcement. Ya, jadi kalau kita memberikan semangat, pengharapan itu adalah sesuatu perkara yang sangat positif, ya, yang membuat orang itu rindu untuk menolong. Kadang-kadang orang tidak suka dengan hal yang negatif, ya. Bahkan kalau dilarang, bahkan itu yang dibuatnya. Kamu jangan main, ya, jangan nakal, ya, ya. Justru dia nakal. Jangan, ya. Jadi jangan kamu begini, ya. Akhirnya itulah justru yang dibuat. Kenapa? Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Dia mau tunjukkan bahwa dia kuat, dia itu powerful dan sebagainya. Jadi makin dilarang, makin dibuat, ya. Tetapi kalau misalnya memberikan semangat dan pengharapan, ya, maka itu satu perkara yang lebih positif, yang lebih memungkinkan kita punya pandangan dapat diturut. Oke. Bagikan pengalaman saat Anda menjadi lemah, malas, dan kemunduran dalam kerohanian, bagaimana mendapatkan pengalaman kebangunan rohani. Ya, itu biarlah masing-masing boleh membagikan akan pengalaman, ya, sharing time, oke, di dalam Anda punya kelas. Kemudian kadang-kadang waktu menghadapi masalah kesehatan ataupun emosi, misalnya, ambil contoh masalah emosi, sedih, ya, anak meninggal, misalnya, ya, atau sakit yang parah, itu kan apa? Kadang-kadang menggoncangkan akan kita punya kerohanian. Ya. Atau kadang-kadang saat mendapatkan kritik walaupun sudah buat yang terbaik, Anda sudah berusaha untuk buat gereja atau aktif, ya, tetapi justru bukan dibilang terima kasih, ya, tetapi justru Anda dikritik. Anda sudah menolong, tetapi Anda dikritik, ya. Kemudian saya sebutkan tadi, orang pinjam uang Anda, tapi bukannya dikembalikan, bahkan dia marah, ya. Itu pengalaman yang bisa terjadi. Ya. Bagaimana caranya, saudara-saudara, untuk menghadapi tantangan-tantangan demikian? Ingat pengorbanan Yesus. Menyadari masalah kita tidak berarti apa-apa dengan apa yang Yesus lalui. Yesus bukan hanya dikritik, dia ditempeleng, dia diludahin, dia disalibkan. Jadi apa yang kita lakukan itu sama sekali tidak berarti, ya, dengan apa yang Yesus sudah buat. Kemudian ingat pimpinan Tuhan masa lalu, ya. Kita telah Tuhan berkati selama ini, ya. Apalah, ya, berkat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita tantangan yang kita alami sekarang ini. Percaya Tuhan akan selalu memimpin kita. Kemudian menyadari tantangan adalah batu loncatan untuk pertumbuhan. Lebih kita mengalami tantangan, maka kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan dan kita dapat lebih bertumbuh, ya, di dalam, ya, iman percaya. Oke. Kemudian mungkin bisa diingat, ya, memandang kepada pahala yang akan datang, ya. Sebab kita ingat waktu tiba di surga, ya,
maka melihat kenikmatan surga, maka orang-orang itu akan datang dan meletakkan dia punya mahkota di depan Yesus, ya. Ya. Dan kemudian orang-orang akan berkata, heaven is cheap enough. Surga itu cukup murah. Kenapa? Dibandingkan dengan kesukaan surga, maka segala penderitaan yang kita alami di dunia ini sama sekali tidak berarti sama sekali. Jadi segala kekecewaan dalam kehidupan dapat diatasi kalau kita ingat beberapa perkara ini. Baik, bagaimana kita dapatkan kepastian dan pengharapan di dalam Yesus sebagai jangkar dari jiwa kita? Oke. Beberapa ayat diberikan, tetapi kita akan baca hanya dari Ibrani 6 ayat 17-20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Terima kasih. Jadi ini penting sekali bagaimana kita mendapatkan kepastian. Ya, menerima janji itu. Janji Tuhan akan kepastian, akan keputusannya. Janji, ya. Mrs. Watt katakan janji Tuhan itu seperti daun daripada pohon al-hayat. Ya, pohon al-hayat kan mempunyai fungsi yaitu untuk kesembuhan segala bangsa. Jadi menyembuhkan. Kalau kita terima janji Tuhan, maka segala derita Anda itu dapat disembuhkan, ya. Kita tidak melihat bahwa itu adalah satu perkara yang mengkhawatirkan kita lagi. Oke. Jadi kemudian berikan ayat Alkitab yang menjamin bahwa Tuhan itu setia dengan janji-janjinya. Ya. Maka saya berikan di sini Maliaki 3 ayat 6 dan 2 Timotius 2 ayat 13. Ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa sekali, ya. Dan Anda bisa berikan janji-janji yang lain, misalnya Mazmur 23, ya, salah satu ayat yang keempat dikatakan, ya, walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, maka aku tidak takut, ya, fear not, ya. Kemudian apa? Sebab Engkau besertaku, ya. Jadi Tuhan beserta kita, ya. Jadi kita dapatkan banyak sekali ayat-ayat yang memberikan suatu jaminan bahwa Tuhan setia dengan janji-janjinya. Tuhan tidak berubah, ya. Dan Anda bisa minta anggota itu untuk memberikan mereka punya ayat-ayat yang menyebabkan mereka boleh lihat Tuhan itu setia. Baik, janji Tuhan apa yang memberikan hiburan bagi kita sementara kita menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam dunia yang berdosa ini? Oke. Silakan Irma. Ibrani 3 ayat 15, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Jadi kita lihat jatuh janji yang bisa menghibur kita, ya. Nah, kita harus lihat dari latar belakang Ibrani 13 ayat 5, rupanya banyak orang yang akhirnya terpengaruh oleh sebab keduniawian, ya. Dan takut kalau misalnya mereka meninggalkan pekerjaan misalnya oleh hari Sabat, maka mereka takut untuk tidak hidup. Ya, makanya Tuhan katakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Kemudian
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa sekali. Janji Tuhan itu sangat indah sekali. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, luar biasa. Jadi kita bisa berpegang kepada janji Tuhan. Oke, nah ini Ibu Peggy yang baca kutipan. Ya, Step to Christ, halaman 43. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan, tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibarui di dalam kesucian. Oke, jadi kita betul-betul berperang setiap hari ya, tetapi kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Oke, bisa teruskan kutipan yang lebih lanjut, Ibu Peggy? Ya. Adalah kasih yang mendalam dari Yohanes bagi Kristus yang memimpin dia selamanya mengingini untuk dekat selalu pada sisinya. Juru selamat mengasihi ke-12 rasul itu, tetapi hati Yohanes adalah roh yang paling menerima. Ia lebih muda dari yang lain, dan dengan lebih daripada kepercayaan seorang anak, ia membuka hatinya kepada Yesus. Dengan demikian ia lebih bersimpati dengan Kristus, dan melalui dia pengajaran rohani yang paling dalam dari juru selamat disampaikan kepada orang banyak. Keindahan kesucian yang telah mengubahkan dia bersinar dengan cahaya seperti Kristus dari wajahnya. Dalam penyembahan dan kasih ia memandang juru selamat sampai keserupaan dengan Kristus, dan persekutuan dengan dia menjadi cita-cita yang satu-satunya, dan dalam tabiatnya dipantulkan tabiat Tuhannya. Luar biasa. Kita ingat bagaimana Yohanes adalah anak guntur yang pemarah ya. Namun dengan memandang kepada Yesus, menyerahkan, dia membuka hatinya kepada Yesus. Kemudian akhirnya dia berubah ya, luar biasa. Makanya buku Yohanes ataupun 1 Yohanes 1, 2 dan 3 semuanya menggambarkan dia adalah seorang yang mengasihi dan membahas banyak tentang kasih. Baik. Kita coba lihat akan dia punya kesimpulan ya, hidup di dalam Yesus ya memberikan banyak keuntungan. Kita peroleh secara apa? Fisik, mental, rohani, sosial dan emosi ya. Kita dapatkan banyak keuntungan. Fisik kita lebih sehat, umur kita bisa lebih panjang kalau kita ikuti prinsip kesehatan. Jadi berkat ya, artinya hidup dalam Yesus itu luar biasa. Tantangan hidup adalah hal yang nyata. Apa kesulitan ekonomi, sosial, kesehatan sampai kepada penderitaan dan penganiayaan. Segala tantangan bisa menyebabkan orang kecewa dan murtad. Banyak yang murtad tidak kembali sebab tidak melihat pengorbanan Yesus, tidak percaya kepada kuasa Yesus, ya kepada kuasa Tuhan, dan melanggar dengan terang-terangan. Kasih Allah tetap memanggil kita semua. Kasih karunia akan tetap mengampuni bagi mereka yang datang kepadanya. Memberikan kuasa agar kita menang. Janjinya tetap berlaku. Memberikan pengharapan agar kita teguh, ya tetap teguh dan bertahan sampai kesudahan. Jadi ingat, Yesus adalah jangkar jiwa kita. Di dalam Yesus kita akan tetap kokoh ya, dalam iman sampai kesudahan. Ya, luar biasa sekali ya pelajaran ini. Kemudian aplikasi apa yang kita buat bagi mereka yang dahulu aktif dalam jemaat dan sekarang tidak lagi bersama-sama dengan kita ya. Apa yang kita buat ya? Apakah kita masih menulis mereka, melawat, atau tetap kirimkan renungan kepada mereka, atau mungkin memberikan buletin gereja, acara gereja ya, supaya mereka, apalagi dengan Zoom ataupun dengan virtual sekarang ini di mana orang bisa ikuti walaupun mereka berada di rumah masing-masing. Apa yang kita buat agar tetap dalam iman percaya kepada Tuhan? Apa kita cukup waktu dengan Tuhan ya, atau kita pikirkan langsung apa? Bisnis. Begitu bangun langsung pikirkan pekerjaan dan lupa dengan Tuhan ya. Apakah Anda secara pribadi buat untuk yang menunjukkan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan
ya, dengan waktu Anda, ya. Jadi banyak orang yang mengambil waktu dengan televisi, ya, banyak sekali, atau dengan internet, ya, terus-terusan dan lupa waktu dengan Tuhan. Kalau kita gunakan internet, biarlah kegiatan internet yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Baik, saya lihat ada 238 yang masih tetap setia mengikuti, dan sekarang question and answer. Baik, makasih Pendeta Kuntara untuk pelajaran yang begitu baik. Iya, sekarang adalah sesi tanya jawab. Sudah ada berapa ini? 2 orang yang raise hand ya. Ya, 2 orang yang raise hand dan juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Belum banyak. Ya, bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya, atau yang ingin bertanya langsung, silakan dipersiapkan dan klik raise hand ya, supaya nanti saya panggilkan. Baiklah, untuk saat ini pendeta mungkin perlu beristirahat. Saya ingin membagikan teaser untuk acara hari Minggu mendatang. Saudara Daniel, apakah sudah bisa? Iya, ini question and answer Saudara Daniel. Kita masuk ke teaser ya. Oh, ini belum ada teasernya ya. Ya, saya sudah bagikan juga di grup WhatsApp kita dan juga di Telegram. Pada hari Minggu nanti Oral Channel akan merayakan 1 tahun usianya, jadi first anniversary. Semua diundang untuk mengikuti acara ini pada hari Minggu tanggal 13 Februari mulai jam 9 pagi. Dan akan banyak lagu-lagu pujian, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf, Joy of Sharing, ya, yang seperti tadi Pendeta Kuntaraf katakan. Baiklah, kita semua boleh mengikuti acara ini, dan nanti ada door prize, ya, banyak sekali door prize yang akan dibagikan. Jadi pastikan semua untuk mengikuti dan semua terundang. Terima kasih. Berikutnya untuk acara Pendeta Kuntaraf juga pada hari Minggu sore jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah satu pelajaran yang baru ya, mau dimulai hari ini ya Pendeta ya? Mulai ya, ini seri yang baru dari seri New Beginning. Ya, oke. Jadi how to know the future. Nah, ini dia penting sekali buat kita semua. Dan ini berbahasa Inggris, namun bahasa Inggris dari Pendeta Kuntaraf itu mudah dimengerti. Kenapa? Mungkin Roh Kudus yang menuntunnya, kita hadir, kita semua boleh mengerti. Jadi banyak juga anak-anak muda yang mengikuti acara ini. Pastikan kita semua yang ada di 240 partisipan malam ini boleh menghadiri. Terima kasih Daniel. Dan selanjutnya pertanyaan akan saya bacakan yang sudah ada di kolom chat. Oke, dari ya ini diingatkan oleh Saudara Joyce Sitompul bagi mereka yang belum bergabung di grup PGSSI Telegram bisa bergabung, linknya dikirimkan ya. Oke, ini banyak semuanya. Iya, Saudara Bris pasti PDF-nya habis ini dan rekamannya kita akan di-share. Oke. Ini kembali dari Ibu Evi Peo. Ibu Evi Peo ini sangat rajin memberikan pertanyaan. Dan ini adalah satu masalah yang terjadi, yaitu mengambil dari pelajaran hari Senin, ya, mustahil untuk dipulihkan. Pengalaman dari Ibu Evi adalah mendekati seseorang yang tahun 70-an merupakan guru sekolah Sabat. Namun dia menyeberang. Nah, setelah sekian lama bersahabat, Ibu Evi bertanya, Bun, apakah masih ada roh untuk balik? Lalu jawabannya adalah itu yang belum ada. Padahal bila ada ibadah Advent, beliau suka hadir. Nah, begitu mendengar jawabannya, maka Bu Evi menjaga jarak karena menurut orang-orang, beliau sudah sukar kembali karena main harta karun. Nah, pertanyaannya, apakah dosa bila
menjaga jarak dengan beliau. Jadi apakah Baik, Bapak menjaga jarak dengan orang yang sudah tidak mau kembali? memang ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan orang yang dekat. Artinya berhati-hati dekat dengan orang yang tidak membawa kita kepada kehidupan kerohanian yang lebih baik. Iya. Namun kita saat yang sama kita harus mengetahui bahwa dia adalah calon surga. Ya, maksudnya adalah setiap orang itu sementara masih hidup, ya, itu masih ada kesempatan dia untuk kembali. Ya. Untuk itu Anda tetap mengasihi dia, memberikan perhatian, walaupun tapi jangan sampai Anda terpengaruh dengan main harta karun. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan main harta karun itu ya. Apakah cara hal yang legal atau tidak, saya tidak tahu. Apalagi kalau hal yang tidak legal, ya, maka adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Tetapi mendoakan dia untuk kembali, ya, itu bisa saja menyebabkan dia kembali. Jadi kalau misalnya ini Evi sudah tanyakan apakah belum ada kerinduan arah untuk kembali, ya, dia belum ada. Terus Evi bisa katakan kami mendoakan Anda. Jadi biarlah Tuhan berbicara melalui kata tersebut. Ada orang yang doakan saya. Dan Tuhan bisa menggunakan segala macam cara, ya, untuk membawa orang itu datang kembali. Salah satu adalah dengan doa, ya, atau melalui teman baik, ya. Jadi ada bagus dia masih sekali-sekali datang untuk kumpulan Advent, ya. Maka dengan doa, kasih sayang, kemudian mungkin acara-acara ataupun perhatian yang diberikan, bisa saja dia untuk kembali. Satu waktu orang akan menyadari bahwa harta karun itu tidak menjamin akan kebahagiaan. Ada seorang yang dia mengambil coba berbagai macam keuntungan daripada harta orang tuanya dan dia tidak berbagi, ya, dengan saudara-saudaranya, ya. Dan bahkan menurut berita dia memalsukan akan surat-surat dari orang tuanya, ya. Dan apa yang terjadi, ya, kita dapatkan bahwa sakit, ya, kanker, kemudian hampir sudah sangat parah sekali, ya. Kemudian, ya, dalam keadaan yang demikian, apa artinya itu harta karun? Ya. Pada saat seorang menghadapi suatu musibah, ya, maka kita akan tiba kepada satu keadaan di mana harta itu sama sekali tidak berarti. Kalau seorang tidak mau mendengar kepada Tuhan melalui bujukan ataupun undangan dan sebagainya, bisa saja Tuhan menggunakan akan suatu malapetaka, walaupun setan yang menjadi sumber malapetaka, ya. Namun Tuhan bisa menggunakan itu sebagai alat untuk orang datang kepadanya, ya. Jadi ada C.S. Lewis pernah katakan, ya, suffering is the echoes of God's voice. Ya, jadi penderitaan adalah satu gaungan dari suara Tuhan. Ya. Jadi kalau seorang melihat harta itu menjadi sumber kebahagiaannya, satu waktu akan tiba kepada keadaan rupanya harta itu tidak berarti apa-apa. Ya. Mungkin dia uang banyak di bank, punya banyak rumah, tetapi kalau sudah terkapar sakit, dia sadari bahwa hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan. Mudah-mudahan menolong ini Ibu Evi Peyo. Terima kasih Pendeta, dan kita akan lanjut kepada penanya berikutnya karena pertanyaan cukup banyak Pendeta.
Jadi karena waktunya nanti jam 8 harus selesai ya. Jadi kita Iya. ada saudara Bapak atau Ibu Uyung, tolong pertanyaannya disatukan atau nanti saya beri kesempatan untuk bisa bicara langsung ya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Malingkas Naibaho. Selamat pagi Pendeta Kuntaraf, mau bertanya, apakah salah jika kalau berdoa meminta mengampuni dosa yang disengaja? Sebab dosa yang disengaja tidak diampuni sesuai pelajaran kita. Ini banyak ya orang kalau berdoa, ampunilah dosa kesalahan kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah itu juga bagus ini pertanyaannya. Iya. Semua kita kadang-kadang memang melakukan suatu dosa yang kadang-kadang ya kita tahu bahwa itu salah tetapi kita buat juga. Oke. Namun yang dimaksudkan tidak diampuni adalah kalau misalnya sampai dia tidak lagi merasa bahwa itu bersalah. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya tidak lagi merasa bersalah, jadi misalnya dia sudah kalau mencuri 1 kali kan dia masih tahu itu salah. Sudah 10 kali dia lebih berani. Kalau 100 kali mencuri, dia sudah hampir tidak dengar itu suara Tuhan. Tetapi kalau sudah 1000 kali mencuri, dia rasa bahwa mencuri itu pekerjaan, ya, dan tidak merasa salah. Jadi dalam keadaan itu adalah sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan. Nah, mungkin kita buat suatu hal yang sengaja, tetapi tahu bahwa itu salah dan kita mohon ampun, itu tidak salah, ya. Jadi tidak salah untuk meminta pengampunan, ya. Tuhan berikanlah kekuatan supaya aku tidak akan mau berbuat lagi, ya. Harap kita dapat mengerti bahwa kalau masih ada kerinduan untuk berdoa, itu masih ada suara Tuhan yang berbicara. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya dari Bapak Jimmy Fritz Siringoring. Setelah ini Bapak atau Ibu Uyung boleh bertanya ya, nanti saya panggil. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy, selamat sahabat juga. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bagaimana Pendeta dengan orang yang murtad dari kebenaran tetapi mengikuti agama yang menurut mereka percaya pada Yesus atau Kristen yang lain? Ya, ini adalah sesuatu perkara yang kita harus ingat, ya. Keselamatan melalui Yesus, tetapi mereka yang percaya kepada Yesus akan menurut hukum Tuhan, ya. Maka di dalam buku Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 menyebutkan ayat yang penting sekali ya untuk direnungkan untuk mereka, ya. Yaitu jangan kamu sangka bahwa tidak semua orang yang mengaku ya Yesus atau itu akan masuk dalam kerajaan surga. Dikatakan pada waktu itu akan ada orang yang berkata bahwa bukankah dengan namamu aku membuang setan, dengan namamu aku membuat mujizat, ya. Tapi Yesus akan berkata, ya, hanyalah kamu yang berbuat kejahatan. Tuhan tidak, ya, menerima Aku tidak mereka mengenal. Ya tidak kenal. Aku tidak mengenal. Ya, Tuhan tidak mengenal mereka, ya, yang menerima, yang mengatakan mengaku Yesus tetapi berbuat kejahatan ataupun tidak menurut akan hukum Tuhan. Namun berbicara tentang berbagai macam kelompok gereja, ya, maka kita tidak bisa menghakimi bahwa kalau sudah tidak satu gereja dengan kita artinya sudah pasti salah. Kita tidak bisa menghakimi, ya. Tetapi sebab kita tahu bahwa banyak di antara mereka juga yang berbakti dengan sungguh-sungguh, terima Yesus dan berbakti dengan sungguh-sungguh, ya. Namun mereka masih belum mempunyai pengetahuan seperti yang dituliskan oleh Alkitab, ya. Makanya apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu 18 ayat 4, ya, kadang-kadang pergilah daripadanya. Kalau dalam bahasa Inggris, come out of my people. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Ya, itu dari mana? Dari Babylon. Babylon itu adalah lambang percampuran antara benar dan salah, ya, yang membingungkan. Ya. Jadi itu yang saya dapatkan, yang bisa sampaikan. Kita tidak bisa menghukumi, tetapi kita tidak bisa menghakimi,
Namun yang jelas bahwa Matius 7 ayat 21 sampai 23 menyebutkan bahwa tidak semua orang yang menerima Yesus itu atau mengaku Yesus sebagai juru selamat akan diselamatkan. Amin. Baik, terima kasih. Bahkan mungkin bisa ditambahkan di dalam buku Matius 24 ayat 13 yang mengatakan bahwa hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab, dan berikutnya saya panggilkan Saudara Uyung. Apa ada? Selamat sahabat, Bu Peggy. Ya, Tapi maaf, saya nggak bisa buka kamera ini. Ya. Karena internetnya nggak kuat, Bu. Ya, silakan. Silakan. Oke. Sama sahabat Pak Pendeta Kuntara, aku mau bertanya Sahabat nih. Uyung, bagaimana dengan Salemba? Baik, Pendeta, cuma lagi banyak yang terkerang COVID. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang kita buat agar dalam pergumulan keinginan daging dapat kita lalui? Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan agar kehidupan kita betul-betul menerima Yesus sepenuhnya dan dosa tersisa bisa dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua, Pak Pendeta. Terus yang ketiga, Pendeta, sebagai pendeta yang sudah melayani dan berpengalaman, ketika ada masa-masa sulit sebagai gembala, apakah pendeta suka mengingat komitmennya pada waktu pendeta baru tamat dari teologia atau kependetaan? Ya, terima kasih. Banyak kasih, Pak pertanyaan, ada 3. Oke, silakan Pendeta. Boleh dijawab dengan singkat, Pendeta, karena masih banyak yang antre. Oke. Agar yang kita buat dalam pergumulan keinginan daging yang kita lalui, yaitu kita harus mengikuti keinginan roh. Ya. Dan keinginan roh dengan waktu dengan Tuhan, maka itu menjadi satu sumber kekuatan. Ya, kita dipimpin oleh roh, bukan oleh sebab keinginan daging. Ya. Kemudian ini berhubungan dengan yang kedua, agar betul-betul menerima Yesus sepenuhnya dan dosa tersisa bisa dihapuskan. Kapan saja kita berdosa untuk pengampunan, Tuhan akan ampunkan. Ya, itulah 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Kalau kita ngakui, Tuhan itu akan langsung ampuni. Ya. Jadi bukan hampir ampuni 50%, kemudian 50% masih yang sisa. Oke. Jadi ditinggalkan pengampunnya kemudian. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu ampuni kapan? 100%. Ya, tetapi ya kita supaya dapat kehidupan kita yang betul-betul menerima Yesus, ya dengan sendirinya yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Ya, jadi kalau kita memberikan waktu kepada Tuhan, ya maka ya, kita akan sepenuhnya menerima Yesus. Sebab waktu kita berikan kepada Tuhan, yaitu waktu dengan renungan, dengan doa, dengan pelayanan, maka kita akan selalu kuat. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau mengalami suatu pergumulan, apakah ingat komitmen waktu tamat? Ya, ya. Ya, komitmen itu bukan hanya pada waktu tamat. Ya, komitmen itu adalah pada saat kita menerima Yesus, kemudian siap untuk melayani Dia, ya. Dan pelayanan itu bisa diberikan sebelum juga kita masuk ke Cisarua, ke perguruan tinggi. Ya, saya sudah mulai mengajar Alkitab, ya. Itu sebelum masuk ke pendetaan, ya masih SMA, ya sudah mengajar Alkitab, ya. Jadi komitmen kepada Tuhan itu bukan berdasarkan tamatnya daripada perguruan tinggi, tetapi komitmen itu dapat selalu diperbaharui, ya. Dan waktu tamat ataupun juga waktu di dalam pekerjaan kita membuat suatu komitmen yang makin lama makin dalam, ya. Tantangan apapun yang kita hadapi, selama kita mengingat komitmen kita kepada Tuhan, maka kita akan selalu dikuatkan. Oke, silakan 18 menit lagi, Ibu Peggy, masih banyak pertanyaan? Iya, selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand, Pendeta. Ada Bapak Lasman Simanjuntak. Iya, silakan Pak Lasman. Terima kasih Ibu Peggy. Shalom, selamat hari Sabat, Pendeta Kuntaraf. Pendeta, saya mau tanya soal tadi yang kemurtatan ya. Murtad apa bahasa yang lebih tepat? Murtad Ibrani 6 ayat 4 dan 6.
Ibrani 10 ayat 26 dan 29. Tadi pendeta sudah menjelaskan kita sudah belajar dari generasi gurun yang murtad, pelajaran kitab Ulangan, dan saat ini kita belajar juga yang murtad dalam pembaca kitab Ibrani. Seharusnya makin bertambah atau berkurang kemurtatan itu. Sebab dalam penelitian riset dari riset internasional grup Barna, baru-baru ini mungkin pendeta sudah baca, dirilis di situs Advent, justru di tengah pandemi COVID-19 sekarang, ya, jemaat gereja Advent mengalami kemunduran rohani. Urutan nomor 12 dalam baca Alkitab. Ibadah juga semakin merosot, penginjilan, persepuluhan, dan sebagainya. Apa tanggapan pendeta dalam hal ini, pendeta? Supaya mereka jangan hilang, jangan murtad di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rosiman. Silakan, Pak. Itu saya ingin sampaikan bahwa itu penelitian Barna itu bukan berdasarkan COVID-19. Kalau ada yang katakan bahwa itu penelitian Barna, ya, baca Alkitab nomor 12, ya, pada masa oleh sebab COVID, ya, saya mau cek dia punya sumbernya itu, ya. Sebab penelitian daripada Barna, yang artinya Barna Institute itu terkenal di Ventura, California, ya, itu sudah lama, ya, 20 tahun yang lalu, ya. Nah, sekarang apakah betul keadaan demikian? Itu tergantung juga berapa. Sedangkan Barna juga itu dia punya random itu mungkin penelitian yang diambil di beberapa tempat di Amerika, tetapi bukanlah sesuatu perkara yang dapat dijadikan dasar. Ya. Kalau dibikin di Indonesia misalnya, orang di Indonesia lebih banyak orang yang baca Alkitab daripada ya di tempat yang lain, ya, atau di Amerika. Ya. Jadi Barna Studies, ya, itu tidak bisa menjadi satu dasar. Itu pertama. Hasilnya juga adalah hasil lama, ya. Mungkin saja ada pendeta yang gunakan itu, ya, pada sesudah masa COVID. Itu jadi hasilnya adalah lama. Yang ketiga, ya, yang saya ingin sampaikan ialah bahwa dalam masa COVID, ya, orang lebih banyak bergantung kepada Tuhan justru. Yang anehnya, perpuluhan makin lama di banyak tempat makin tinggi, ya. Gereja saya lebih tinggi, ya. Saya dapatkan berita di California lebih tinggi. Kemudian keuangan seluruh ini SSD, ya. Saya dapatkan berita dari ketua divisi, ya. Penarikan jiwa dan juga perpuluhan lebih tinggi di SSD sesudah dalam masa COVID. Ini kalau sumbernya langsung dari ketua divisi kita percaya kan, dia email kepada saya. Oke. Jadi kalau katakan dalam masa COVID kerohanian menurun, ya, saya agak ragukan oleh sebab, ya, indikasi kerohanian bisa kelihatan bagaimana setianya bayar perpuluhan atau tidak, atau setianya di dalam penarikan jiwa atau tidak. Dan penarikan jiwa dan perpuluhan justru naik di SSD, ya, dalam masa COVID. Itu sebagai jawaban. Nah, kalau dikatakan bahwa bagaimana caranya supaya kerohanian kita itu berkembang, ya, kita percaya perlunya kebangunan rohani, kita tetap mengabarkan Injil, kita perlu untuk tetap memberikan waktu dengan Tuhan, ya, dan bisa menggunakan situasi zaman sebagai suatu batu loncatan untuk pengembangan kerohanian. Jadi kita lihat, wah, ini lihat COVID ini, ya, makin lama sekarang sudah apa? Sudah Omikron, ya, ada lagi yang baru lagi, ya, dan sebagainya. Sampai akhirnya dikatakan bahwa kita harus hidup dengan COVID, ya. Ini adalah sesuatu perkara yang tidak akan mudah, ya. Jadi pokoknya kalau kita mau hidup, ya, tetap bertahan, ya, divaksin atau mempunyai daya tahan tubuh yang baik, ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah salah satu yang Roh Nubuat atau Alkitab sudah katakan tentang pestilence, ya, wabah, ya, di akhir zaman, ya. Jadi ini seharusnya mengangkat kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oke,
Mudah-mudahan saya sudah menjawab apa yang dimaksudkan oleh Saudara Lasman Simanjuntak Oke, dari terima kasih Pak Jatinegara. Pendeta Puntarap, terima kasih Bu Peggy, lanjut. Ya, terima kasih Pak Lasma. Ya, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Foxy Gerungan. Ini dari Bitung, Jauh. Selamat hari sahabat pendeta, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa menyelaraskan dua ayat Alkitab ini. Yohanes 3 ayat 16 dan Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 29. Soalnya orang-orang yang sudah percaya pun kadang ada waktunya dia kepleset, dalam arti jatuh dalam dosa, padahal dia sudah tahu itu adalah dosa. Apakah bunyi Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 itu langsung bisa menjadi vonis untuk orang itu, atau bagaimana penjelasannya? Baik, ya semua orang kan pernah jatuh, ya. Tetapi ada orang yang jatuh dan tidak rasa dia jatuh, ya. Tetapi kita harus ingat apa yang dikatakan di dalam buku Amsal 24 ayat 16, ya. Orang benar itu jatuh 7 kali, dia bangun pula, ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16, ya, mengajak kita selamat dengan karunia, ya. Artinya bahwa Tuhan itu begitu besar karunia-Nya sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita harus terima itu, ya. Tetapi dalam pergumulan iman kadang-kadang ya terpeleset, ya. Jadi jatuh, ya. Tetapi kalau seorang terus-terusan jatuh, tidak mau bergantung kepada Tuhan dan tidak merasa bahwa dia bersalah, ya, maka dia akan mengalami perkara yang tidak diinginkan. Suara Tuhan itu tidak lagi terdengar, ya, sehingga dia mendapatkan vonis tersebut, ya. Tetapi ya saya ingin sampaikan hal yang sangat penting bahwa Tuhan itu masih tetap menunggu kita sekalian, ya. Jadi Tuhan itu seperti Bapa dari anak yang terhilang, selalu melihat kapan kita datang, ya. Jadi kita perlu datang kepadanya, memperbarui iman percaya, kemudian kita dapat berkembang dalam kerohanian. Amin. Ya. Terima kasih. Pendeta selanjutnya dari Bapak Boy Refualu. Shalom, selamat sahabat. Habakuk 3 ayat 5 mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Pertanyaan, bagaimana hubungan janji di ayat ini dengan iman? Karena banyak orang takut terhadap penyakit corona. Mohon pencerahan. Ya, kalau kita punya iman, kita tidak takut untuk sakit, ya. Tetapi kalau sakit sekalipun dia tetap beriman. Iya. Benar. Sebab ya ingat pengalaman daripada 3 teman-teman Daniel, ya, itu di dalam Daniel pasal 3 berbicara mengenai artinya ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang dia katakan, ya, kami percaya Tuhan bisa melepaskan, ya, kami daripada api ini. Tetapi kalau seandainya tidak sekalipun, kami tetap tidak mau menyembahkan patung itu, ya. Jadi dalam berbicara soal corona, kita tidak usah takut kepada corona, itu sebab takut itu sendiri menyebabkan kita punya daya tahan lebih lemah. Oke, takut. Jadi jangan takut. Itu pertama. Yang kedua, yang penting adalah kita harus mempunyai daya tahan yang lebih kuat. Bagaimana caranya? Ya, yaitu makan makanan sehat, pola hidup sehat menyebabkan kita, ya, bisa lebih sehat. Yang ketiga, ya, dengan kita percaya juga bahwa Tuhan itu berbicara, bisa memberikan sains dan pengetahuan, dan berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi itu adalah satu perkara yang membuat seorang itu tidak sampai, artinya dia mempunyai hal yang lebih kuat, ya. Banyak orang yang selalu menyalahkan tentang ini, katanya mRNA ini adalah sesuatu perkara yang membuat kanker apa segala macam, ya. Ini sudah uji coba 15-an tahun, saudara-saudara. Jadi itulah sebabnya kita percaya kepada itu. Kemudian semua tuduhan-tuduhan mereka yang menolak anti vaksin justru salah, ya. Satu keluarga, ya, satu keluarga yang kami sangat kasihi, ya. Bapak, ibu, anak, dan menantu, cucunya semua kena COVID. Tetapi yang meninggal adalah sang bapak. Kenapa? Dia tidak mau divaksin. Semuanya sudah pernah divaksin. Dia menolak.
dan dialah yang meninggal. Semuanya kena corona, ya. Semuanya kena, tetapi tidak ada satupun yang harus masuk rumah sakit. Ya, sang bapak yang masuk rumah sakit dan bapak ini yang meninggal. Ya, kenapa tidak mau divaksin? Jadi Tuhan menggunakan juga ilmu pengetahuan, ya, supaya kita itu dapat lebih sehat. Nah, kalau seandainya ya sudah punya iman tetapi tetap juga sakit, ya, walaupun sudah ikuti semua protokol kesehatan, ya, tetapi juga tetap sakit, ya, terimalah ini boleh menjadi sesuatu ujian dalam kehidupan, ya, dan kita tetap punya pengharapan dalam Tuhan. Ya. Baik, itu Terima kasih, poin Pendeta. yang perlu. Ya, Oke, 6 menit lagi Ibu Peggy. makanya tadi saya bilang jangan panjang-panjang. Ya, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Terry Hendricks. Bagaimana pendeta dengan banyak mengikuti acara Zoom? Waktunya banyak sekali hanya untuk mengikuti Zoom. Apakah ini baik? Kehidupan itu semua harus balance, ya. Mengikuti Zoom itu adalah baik, ya, hal-hal yang menambah pengetahuan dan juga membuat kerohanian kita lebih baik, ya, itu bagus, tetapi jangan lupa juga olahraga. Jangan kalau di depan Zoom terus, ya, maka ya itu bisa mengganggu kesehatan juga. Ya. Makanya harus bergerak juga. Kemarin saya lihat, ya, 14.000 lebih, ya. Artinya 14.000 steps, ya. Jadi untuk pertumbuhan, sama pengetahuan itu meningkatkan kerohanian, ya, bagus, ya. Namun hidup itu balance. Jangan sampai oleh sebab lihat Zoom sampai lupa makan, lupa olahraga, ya. Baik, Harus balance. Oke, terima kasih. Dan ini juga jawabannya buat saya juga. Harus gerak-gerak. Ya, dari Bapak Gunawan TJ. Pendeta, apa bedanya dukun putih beraliran baik dengan nabi-nabi Tuhan yang bisa bernubuatan? Kemudian, bagaimana membedakan paranormal atau sixth sense terhadap dukun, pendeta? Membedakan paranormal, dukun ya, putih beraliran baik dengan nabi-nabi Tuhan yang bisa bernubuatan, dengan nabi-nabi Tuhan yang bisa bernubuatan. Terus bagaimana membedakan paranormal atau sixth sense terhadap dukun? Oke, 4 ujian nabi. Ya, 1, ya, di dalam buku Yesaya 8 ayat 20. Oke, ajarannya harus sesuai dengan kesaksian atau dengan Taurat, ya, artinya sesuai dengan hukum Tuhan. Itu adalah Yesaya pasal 8 ayat 20. Yang kedua, ya, adalah Yeremia 28 ayat 9 yang mengatakan bahwa nubuatannya harus jadi, ya, dan 100% jadi, ya. Banyak paranormal hanya meramal-ramal, ya. Banyak juga ramalan horoskop. Horoskop itu perbintangan dan sebagainya, yang ramalannya itu hanya bersifat semu, ya. Ya. Oke. Jadi harus betul-betul terjadi, kecuali itu adalah nubuatan yang bersyarat, ya. Ya. Kemudian Matius 7 ayat 20, dari buah-buahnya kita bisa mengenal dia. Kemudian yang satu adalah Yohanes 4 ayat 1 sampai 3, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Jadi kalau tidak menerima 4 perkara ini, maka ia bukan nabi dari Tuhan. Iya, terima kasih pendeta. Semoga bisa menjawab ya Pak Gunawan TJ. Pendeta 1 menit lagi bisa? Ya. Oke, masih. Saya panggilkan Bapak Edwin Thomas ini karena jauh dari Singkawang. Silakan Pak Edwin, pertanyaannya yang singkat ya. Ya, halo pendeta. Saya hanya tanya apa hubungannya iman dan pengharapan saja. Iya, kalau punya iman dia punya pengharapan. Iya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya singkat, jelas, dan padat. Oke, masih bisa pendeta? 1 lagi. Oke. Bapak James Tambuwun, silakan Pak James. Iya. Halo, terima kasih pendeta. Singkat ya, Pak. Jawab pertanyaannya langsung ya Pak. Iya. Ya. Yudas memiliki keburukan
Yohanes juga, Petrus juga. Yang saya mau tanya di sini, di bawah sini, Yohanes datang untuk diubahkan menurut gambar Yesus, sementara Yudas melakukannya dosa terhadap Roh Kudus. Apa perbedaannya? Perbedaannya, ya, Yohanes mempunyai hati yang terbuka, dia dalam kelemahannya, dia makin lama makin diubahkan. Yohanes waktu mendengar ajaran Yesus makin lama makin mengeraskan hati. Usaha Yesus yang terakhir adalah pada saat membasuh kaki daripada Yudas. Ya, jadi waktu dibasuh kakinya, kalau yang lain justru masa ini artinya Rabi, ya Yesus itu membasuh kaki saya, ya menolak, artinya berusaha menolak seperti Petrus dan sebagainya, ya dan melihat itu sebagai satu tanda kerendahan hati. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Yudas, ya justru karena kalau dia rela membasuh kaki saya, itu berarti dia bukan Mesias, ya. Masa Yesus itu begitu rendah, ya. Jadi itu mengeraskan hati yang terakhir, dia terus mengeraskan hati. Jadi dia datang pada Yesus, ya, untuk mendapatkan popularitas. Dia memikirkan bahwa Yesus akan menjadi Mesias dalam arti raja di dunia ini, membebaskan mereka dari kuasa Roma. Dan kalau Yesus jadi raja, maka dia bisa menjadi menteri keuangan, ya. Jadi tujuannya adalah tujuan, ya, mementingkan diri. Makin lama ditegur, makin mengeraskan hati. Itu bedanya. Oke, makasih. Makasih Pendeta. Ibu Peggy, makasih. Terima kasih Pak James Tambun. Ya, waktunya pas jam 8. Mohon maaf kepada Bapak Jones Lerebulan dan juga Bapak Joy. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan kita akan menutup pertemuan ini dengan doa tentunya. Dan saya mohon kesediaan Pendeta haraplah yang berdoa tutup supaya waktunya pas. Silahkan Pendeta. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami. Biarlah kami tetap kuat dalam kerohanian, kami tidak akan jatuh, kami dapat memandang kepada Yesus, pengorbanan-Mu, dan kami akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari. Kami juga boleh menjadi tiang-tiang yang kuat dalam pekerjaan Tuhan, kami boleh bertahan sampai kesudahan. Tuhan berkati akan semua guru-guru di dalam mengajarkan pelajaran ini di dalam rumah tangga, di jemaat, atau di mana saja mereka berada. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Puntaraf dan juga saya mengucapkan Terima kasih. Terima Bu Peggy. Salam kabar semuanya. Mohon diri ya. Terima kasih. Salam Happy Sabat ya. Happy Sabat Pak Gun. Besok ya Pak Gun ikut ya. Iya, besok yang pagi atau yang sore? Panjang hari Pak Gun, dari pagi sampai malam. Oh, yang jam 9 itu besok ya? Ya, jam 9, jam 2, kemudian jam 4 sore. Oke. Baik, kita akan berpisah dari Zoom meeting ini. Semuanya boleh melambaikan tangan ya. Nanti sebentar saya siapkan pertama dan PDF. Selamat hari Sabat semua. Sahabat semuanya. Salam sehat selalu. Selamat hari Sabat. Sehat selalu.